Kembali di Corporate Action pemirsa, PT Bukit Asam telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir tahun 2002. Rekan Julita Talambanua akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, sejak awal tahun ini kinerja saham PT Bukit Asam Tbk dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Kita simak data lengkapnya. Ya, ini dia PT Bukit Asam Tbk, pemirsa, kode sahamnya adalah PTBA, pencatatannya sejak 23 Desember 2002, masuk ke papan utama. Bidang usaha utamanya adalah pertambangan batu bara, sektornya adalah mining, subsektornya adalah coal mining. Selanjutnya kita lihat siapa saja yang memegang saham dari PT Bukit Asam Tbk ini adalah PT Indonesia Asahan Aluminium Persero sebanyak 7,6 miliar lembar saham atau mendominasi kepemilikan saham sebanyak 65,93%. Sementara untuk pemegang saham lainnya yaitu 31,15% atau 3,6 miliar lembar saham. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan harga saham PTBA sejak awal tahun. Nah, pada Januari di harga 2.630, pada bulan berikutnya turun ke 2.170, dan pada bulan Maret ini anjlok ke 1.485. Pada bulan April kembali naik 2.160, pada bulan Mei kembali lagi turun ke Rp2.060 per lembar saham. Nah, pada bulan Juni ini naik cukup signifikan ke Rp2.390 per lembar saham. Pada bulan Juli dan Agustus turun dan sedikit stabil di harga 2.140 dan 2.120. Dan pada bulan September ini tercatat menurun di harga Rp1.950 per lembar sahamnya. Ya, itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Cakri. Terima kasih Julita untuk informasinya untuk PT Saham PTBA, PT Bukit Asam Tbk. Dan kami kembali lanjutkan perbincangan dengan Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Bapak Arfian Arifin. Pak Arfian, jika Anda tadi juga mungkin sudah sempat melihat pergerakan dari saham PTBA begitu ya, dari Januari hingga Juni nampaknya kurvanya ini berbentuk huruf W, artinya naik turun, dan dari Juni hingga September ini sebenarnya mengalami penurunan begitu. Tapi tadi Anda sempat menyinggung bahwa ini kondisi yang juga mungkin dirasakan oleh banyak sektor termasuk pertambangan, tapi masih ada hal menguntungkan lainnya yang dialami oleh PTBA, salah satunya jalinan kerjasama dengan beberapa perusahaan. Bisa Anda jelaskan sejauh ini sudah seperti apa prospeknya, khususnya untuk konversi batu bara bersama Air Products and Chemicals Incorporation? Baik, kita sebagaimana sudah diketahui juga sudah menjalin kerjasama dengan Air Product dan Pertamina untuk membangun downstream industri, ya, hilirisasi batubara di Tanjung Enim. Dan insya Allah kita akan tanda tangan, mudah-mudahan bisa direalisasikan di akhir bulan ini. Kita sudah sampai ke final pembicaraan, final negosiasi dengan Air Product dan Pertamina terkait dengan skema bisnis, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing perusahaan. Dan diharapkan dengan kita segera menandatangani kesepakatan ini, kita akan mulai di awal tahun depan paling telat pembangunan dari pabrik hilirisasi ini. Dan semua saya menjelaskan di sini, Air Product dan ini adalah bertindak sebagai investor dan juga sebagai provider teknologi dari gasifikasi ini, dan PTBA sebagai coal suppliers dan menyediakan sarana dan infrastruktur, dan Pertamina sebagai pembeli dari produknya di methyl ether sebagai pengganti dari LPG. Yang semua kita tahu LPG ini 70% masih impor. Jadi kalau seandainya ya pabrik ini berhasil, dan insya Allah akan berhasil dalam 3-4 tahun ke depan, ketergantungan kita terhadap impor LPG ini akan berkurang. Sehingga menghemat cadangan devisa dan menumbuhkan industri di dalam negeri, serta memanfaatkan batu bara kalori rendah kita yang selama ini mungkin sulit untuk kita manfaatkan penggunaannya. Baik, dengan konversi ini juga mungkin bisa menjadi prospek untuk mendongkrak harga saham bisa kembali menguat mungkin begitu, karena konversi dari batu bara menjadi gas akan menjadi ramah lingkungan juga dan bisa jadi pilihan masyarakat begitu mungkin Pak Arfian.
Ya, ini adalah pilihan yang harus kita lakukan karena kalau kita bicara industri batubara sebagai bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik, tentunya ke depan dengan adanya renewable energy diyakini akan berkurang pelan-pelan permintaannya. Nah, tapi dengan langkah transformasi ini yang selalu saya katakan sebagai tagline kita, sebagai visi dan misi kita adalah PT Bukit Asam Beyond Coal. Kita sudah transformasi ke renewable energy juga. Kita sudah bekerja sama dengan Angkasa Pura untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya, solar panel di semua airport. Kita sudah lakukan pertama kali ini adalah sudah jalan di Cengkareng ya, Soekarno-Hatta. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di beberapa airport di bawah Angkasa Pura II lainnya. Artinya renewable energi sudah dilakukan oleh PTBA begitu ya, baik. Nah, kita juga berencana untuk pengembangan renewable energy ini di lahan pasca tambang kita yang luasnya cukup besar, sehingga kita harapkan di situ kita bisa membangun solar panel untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga surya, memanfaatkan areal bekas tambang kita baik yang ada di Ombilin maupun yang ada di Tanjung Enim. Nah, ini adalah bentuk-bentuk transformasi yang kita lakukan. Selain dengan merubah batubara menjadi gas, seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita karena masih ada juga kerjasama yang dijalin PTBA dengan Pelindo 2. Begitu kita akan membahas di segmen berikutnya. Pak Arfian, pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action akan kembali sesaat lagi usai News Update.